Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita yang terambil dari Lukas 21 ayat 34 sampai 38. Nah, judul dari perikop itu adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca, Kristus menasihatkan semua orang yang mendengarkan pengajarannya agar mereka dapat berjaga-jaga dan mereka tidak dikuasai oleh hawa nafsu dunia yang dapat menyesatkan mereka. Sebaliknya ia menasihatkan mereka untuk berjaga-jaga dan berdoa supaya mereka dapat memiliki kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, yaitu penghakiman yang akan terjadi ketika Tuhan datang untuk kedua kali. Saudara, kata berjaga-jaga ditulis dengan kata agripneo, yang berarti selalu mengawasi atau selalu menyadari dan tidak pernah lalai. Ini digambarkan sebagai seorang penjaga yang menjaga di gerbang. Dia harus mengawasi jangan-jangan musuh masuk dan sebagainya. Nah, saudara, kata ini seringkali dipertentangkan dengan kondisi dikuasai hawa nafsu. Jadi, apakah sebenarnya yang kita awasi ketika kita berjaga-jaga? Yang kita awasi adalah pikiran kita. Apakah pikiran kita sesuai dengan jalan-jalan firman Tuhan atau ajaran-ajaran firman Tuhan? Kita juga mengawasi kata-kata kita. Apakah kata-kata kita menjadi berkat atau menjadi bencana bagi orang lain? Kita juga mengawasi tindakan kita. Apakah tindakan kita selaras dengan kehendak Allah ataukah bertentangan dengan kehendak Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawasi seluruh pikiran kita, perkataan kita, dan juga tindakan kita sambil berdoa kepada Allah. Hal ini karena kita tidak mungkin mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Hanya karena anugerah Roh Kudus dan kekuatan dari Roh Kudus yang dianugerahkan di dalam hidup kita, kita mampu untuk melakukannya. Karena itu saudara, mari kita awasi kehidupan kita awasi perkataan kita awasi batin kita, sehingga kehidupan kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah pikiran, perkataan, dan perbuatan saudara masih belum sesuai dengan kehendak Allah, ataukah sudah selaras dengan kehendak Allah? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemampuan untuk meninggalkan kelemahan-kelemahan saudara dan dapat melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh. Saudara, marilah kita berjaga-jaga dan berdoa sambil menanti kedatangan Tuhan kita yang kedua kali. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami anugerah supaya kami boleh beristirahat dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Bapa, sekarang kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami Tuhan, dan kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau akan datang kedua kali dan kami harus mempersiapkan diri kami dengan sebaik-baiknya. Ajar kami untuk mempersiapkan diri kami sehingga tak kala Engkau datang dengan kemuliaan-Mu, kami dipertemukan seperti
ditemukan sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bantu kehidupan kami, bantu langkah kehidupan kami sehingga langkah kehidupan kami terus sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.